Islam itu satu, yang aku tahu Islam tuh agama yang sempurna menurut saya. Semua pedoman pertanyaan yang kita butuhkan tuh ada di situ gitu ya, detail gitu. Nah, kedua, Islam tuh agama yang fitrah banget. Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya. Jadi nggak ada pertentangan di dalamnya itu, nggak ada juga yang ngelawan fitrah kita tuh nggak ada gitu di ajarannya. Kemudian ternyata Islam tuh ya agama para nabi dan rasul selama ini dari awal sampai akhir nabi kita ya itu sebenarnya yang dibawa oleh Islam, nilai ketauhidan itu sebenarnya makanya Islam itu agamanya para nabi dan rasul gitu. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bisa cerita ke adik saya, ke suami saya, ke orang tua saya gitu. Nanti nggak sekedar saya dibilang cuman kepengaruh orang, ikut-ikut orang atau apa gitu dan sebagainya gitu. Tapi emang bener-bener saya tahu gitu. Karena saya tahu kalau misalnya saya cuman apa ya, alasannya tuh cetek banget gitu ya, itu pasti kan ketika ada tantangan, ada kendala, itu pasti kan kita akan mudah untuk gugur ya, mudah untuk menyerah gitu kan. Dan saya rasa nggak bisa main-main dengan agama gitu ya gitu. Insya Allah waktu itu saya karena dengan tadi udah yakin ini agama yang betul gitu ya, agama yang membawa saya kembali kepada tauhid, kepada fitrah, itu ya udah gitu, kayak harga apapun yang ada di depan gitu ya itu akan saya bayar gitu. Saya pikir kalaupun saya harus meninggal pun waktu itu saya mikir ya sudah, saya mati dalam keadaan sebagai muslim, itu aja waktu itu. Kan 15 Maret 2020. Nah, di situ saya memang berdoa tadi, ya Allah, kasih kesempatan saya untuk pelajarin dulu satu Al-Quran itu gitu. Dan karena belum bisa bahasa Arab, jadi baca terjemahannya itu. Alhamdulillah, minggu ketiga Ramadan waktu itu katam terjemahannya gitu. Dan di situ saya cerita gitu, memang sama salah satu teman kantor itu, Bu, kayaknya sebentar lagi saya ketahuan, saya bilang gitu memang. Karena saya memang berdoa adalah waktu saya selesai, itu saya akan istilahnya menginformasikan lah gitu ya, minta izin kepada suami, orang tua, keluarga, seperti itu. Dan kenapa? Iya saya udah selesai Bu, Alhamdulillah, saya bilang gitu. Dan oh ya udah, kalau diketahui mereka lebih baik Dokter Echa, dibilang gitu. Sekitar ketahuan pertama tuh 15 Mei, berarti sekitar 1,5 bulan ya. 1,5 bulan itu ketahuan pertama, dikasih peringatan pertama. Baru yang puncaknya ketahuan kedua saat tahajud itu 31 Mei. Jadi kira-kira dari Maret ke Mei itu 2 bulanan ya, 1,5 bulan lah, karena Mei itu kan pertengahan ya. Seperti itu sih, yang pertama tahu dulu di bulan April, sebulan kemudiannya itu adalah justru teman-teman kantor dulu gitu ya. Ternyata itu juga mungkin maunya Allah ya, jadi saya merasa ada yang support gitu ya, ukhuwahnya tuh berasa banget gitu ya. Saya nggak berani minta tolong ke siapa-siapa, saya nanya apapun pun untuk cari tahu itu sendiri gitu ya. Tapi ternyata Allah malah kirim orang-orang itu ya untuk nolong gitu ya, untuk support, untuk kasih buku, kasih link, tapi itu setelah gitu ya. Jadi bukan sebelumnya gitu kan. Kita kalau kerja ya kerja aja kan, nggak ada mempengaruhi masuk agama tertentu gitu kan. Cuman ya itu, Masya Allah, ternyata di situ sepertinya saya udah makin kuat, makin yakin, dan baru
Allah izinkan untuk suami, orang-orang terdekat, keluarga tuh tahu. Ya, jadi waktu puncaknya itu yang 31 Mei itu saya lagi tahajud. Kalau biasanya pas baca Quran mau hampir ketahuan masih bisa lepas kerudung gitu-gitu. Kalau ini pas memang sudah takbiratul ihram, jadi nggak mungkin nggak jadi gitu. Jadi udah gini, terus ya udah ketahuan. Akhirnya saya buka mukena memang, terus saya keluar dari kamar. Beliau nunggu saya di meja makan seperti itu, dan saya udah pasrah gitu. Apapun yang terjadi gitu, sampai saya udah yang terburuk, memang udah berpikir karena udah di ultimatum yang pertama kan, peringatan pertama juga sudah ada gitu, jadinya saya udah pasrah, ini udah ya udahlah, kalau harus matilah gitu, sampai udah di tahap itu gitu. Jadi bener-bener pasrah gitu. Ada yang bilang kok nggak lawan, nggak apa gitu, udah nggak bisa gitu, kayak udah bener-bener ya udah gitu kan gitu. Waktu saat itu sih kayak gitu sih, ketakutan banget gitu ya, cuman bisa zikir, baru tahu doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, itu doang zikirnya gitu, dan itu doang yang jadi pegangan gitu, sampai ya udah kalau sampai aku harus mati, yang penting mati dalam keadaan Islam, itu doang gitu. Jadi setelah ketahuan itu kan saya sempat dibawa dulu ke rumah mertua ya. Nah di sana seperti doain juga, terus saya akhirnya sempat dinasihatin lah segala macam gitu kan. Terus pulang ke rumah itu saya suami tidur, saya mandiin anak karena udah mulai pada bangun. Nah di situ saya kaget juga karena pembantu saya bilang, "Bu, di depan ada polisi 3 orang gitu kan." Saya keluar gitu ya, "Ya Pak," gitu. Sempat saya usir dulu malah ya. Saya takut kalau malah suami saya bangun nanti saya dimarahin lagi gitu. Nah ternyata, "Ibu, tadi kami dengar ada laporan ke ini tadi pagi gini. Ibu diapain aja?" "Oh nggak apa-apa Pak, ini jadi suami saya tuh ada lawyer juga kan, jadi dia tahu gitu bagian mana yang bakal bekas atau enggak. Yang serangan kuping, jadi nggak bekas Pak." Aku bilang gitu, terus dijambak, ditarik dari ruang makan ke kamar, saya bilang gitu. Di kulit kepala kan juga nggak bekas gitu. Terus habis itu, "Oh ya, tapi ini apa Bu?" Jadi ternyata udah mulai muncul. Saya kira nggak ada, ternyata sini udah mulai muncul, di bibir udah mulai muncul. Terus di rumah mertua diapain lagi, dipukul pahanya. Nah dibuka sama poluan juga ruas jari masih ada. Jadi nggak bisa Bu, Ibu harus ikut kami ke divisum seperti itu. Alhamdulillah, terus akhirnya ada teman-teman yang jemput, termasuk lawyer juga jemput. Nah, beliau saranin saya nggak bisa pulang lagi kalau udah kondisinya seperti tadi gitu ya. Nanti takutnya terulang lagi dan sudah mengancam nyawa gitu, dan mengancam nyawa anak-anak juga. Jadinya malah disarankan sekalian bawa anak-anak. Nah itu kami bukan ke Mualaf Center, tapi kami ke pondok pesantren. Nah di situ akhirnya dibawa ke sana. Itu ya disitulah ternyata alhamdulillah ya, itu juga saya merasa itu Allah sempurna banget. Saya kok gak dibawa di kos-kosan gitu ya di kontrakan gitu kan, mungkin galau-galau nggak jelas gitu, tapi langsung di pondok pesantren yang mana langsung kayak di brainwash ya, tanda kutip, adab yang saya nggak pernah jalanin selama ini gitu, kehidupan muslim yang seperti apa itu bener-bener baru saya lihat di sana gitu secara langsung gitu kan. Kemudian alhamdulillah didatengin ustazah dan private, saat itu nggak ada santri lain karena lagi lockdown, bener-bener cuma ngajarin satu saya sendiri gitu. Itu Masya Allah gitu. Jadi sampai Allah atur seperti itu, ternyata ujungnya adalah sampai suami akhirnya ketika dia harus naik statusnya jadi tersangka, harus ditahan kejaksaan, itu beliau minta ke lawyer saya untuk cabut laporan, kemudian akan menuruti semua yang saya ajukan gitu. Ternyata di situ ternyata maksudnya Allah ya, jadi lebih dipermudah lah gitu. Jadi nggak pakai berantem, debat-debat dan sebagainya macam gitu ya, gelar bukti ini itu gitu, tapi cukup dengan notaris bahwa kita akan bercerai dengan damai, kemudian hak asuh anak sama saya karena masih di bawah 12 tahun, kemudian harta bersama juga buat anak-anak. Aku suka menangis sih kalau ingat ini gitu ya, kenapa aku sampai akhirnya seperti ini gitu. Istilahnya kalau orang mungkin bertanya-tanya gitu ya, kenapa keluarga mungkin bertanya, kenapa sih sampai kamu kayak belain Islam gitu ya, padahal aku bukan belain Islam gitu, karena aku bukan pilih Islam juga, aku sebenarnya yang aku pilih itu Allah gitu ya. Ya Allah ya itu adalah yang disembah oleh
orang Islam seperti itu. Dan yang aku lihat setelah aku lebih lagi belajar dalam ilmu-ilmu di Islam ini, ternyata memang Islam itu satu, yang aku tahu Islam tuh agama yang sempurna menurut saya. Semua pedoman pertanyaan yang kita butuhkan tuh ada di situ gitu ya, detail gitu. Nah, kedua, Islam tuh agama yang fitrah banget. Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya. Jadi nggak ada pertentangan di dalamnya itu, nggak ada juga yang ngelawan fitrah kita tuh, nggak ada gitu di ajarannya. Kemudian ternyata Islam tuh ya agama para nabi dan rasul selama ini dari awal sampai akhir nabi kita ya itu sebenarnya yang dibawa oleh Islam, nilai ketauhidan itu sebenarnya, makanya Islam itu agamanya para nabi dan rasul gitu. Nah kemudian yang saya lihat Islam itu juga agama yang fair, yang adil gitu. Ketika itu kebenarannya itu yang disampaikan gitu, nggak ada yang direkayasa, direvisi, diganti dan sebagainya. Kemudian aku lihat juga Islam tuh agama ilmu banget ya. Itu kelihatan banget gitu ya, ketika memang untuk beriman itu justru kita harus dipersilahkan untuk berpikir dulu gitu. Kamu harus berpikir dulu, ambil pelajaran dulu, kalau dalilnya jelas boleh kamu imanin, kalau enggak ya nggak usah gitu. Itu yang saya paling rasakan gitu ya. Di samping ya banyak hal tadi ya, kalau dari sisi kesehatan kan bener-bener menjunjung tinggi kesehatan, kebersihan banget, banyak tibu nabawi juga ya. Itu sih yang aku rasakan tentang Islam gitu ya. Memang kalau kita tahu tujuannya, kita bikin perencanaannya kan kita apa ya, kalau buat dunia aja kita kan merencanakannya sedemikian rupa ya untuk masa depan kita gitu ya. Nah itu dunia itu yang cuman sekecil itu gitu ya. Bahkan yang lebih luas dari itu akhirat kita nanti, masa iya kita nggak bikin perencanaan yang detail gitu kan. Sebisa mungkin selalu cari gimana jalan untuk bisa kita melakukan kebaikan, amal soleh gitu, sekecil apapun gitu. Jadi karena kita lagi tujuannya adalah mengumpulkan bekal buat di akhirat nanti kan, bukan untuk yang dunia sekarang gitu. Kalau dunia aja kita bisa segitu prepare-nya gitu, kenapa kita nggak lebih prepare untuk yang urusan di akhirat. Dan memang kan hadis riwayat Ibnu Hibban itu bilang ya, barang siapa yang sudah berada di jalan yang benar, di jalan yang Allah, itu berlarilah gitu kan. Kalau sulit ya berlari kecil lah, kalau itu masih berat ya berjalan gitu kan. Kalau perlu tuh ya merangkak gitu, tapi jangan kita tuh berhenti atau kita berbalik arah, apalagi ya nauzubillah. Itu sih waktu itu saya pegangannya. Kemudian kalau ayat mungkin di Quran surat Muhammad tuh ayat 7 dibilangkan, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolong engkau dan menetapkan kedudukanmu gitu ya. Jadi itu jadi pegangan saya aja ya. Sebenarnya Allah kan nggak perlu ditolong ya, agama ini juga nggak perlu ditolong sebenarnya, ada nggak ada kita gitu kan. Tapi masya Allah karena saya butuh pertolongan Allah, makanya ya udah ini yang bisa saya lakukan gitu ya. Sekecil apapun tadi. Mungkin dengan sebatasnya ilmu saya juga gitu ya, kalau itu bisa bisa berdampak positif buat lingkungan sekitar, buat orang lain, alhamdulillah kayak gitu sih. Itu aja, nggak ada muluk-muluk gimana gitu kan, karena ya emang tujuan kita cuma dapat ridho Allah ya. Kalau udah dapat ridho Allah ya udah semuanya apalagi yang dicari gitu kan. Kalau kita punya tujuan yang jelas bahwa kita ini, hidup ini ada sesuatu yang lebih berharga gitu ya, pasti itu akan jadi penyemangat kita kan untuk kita tetap terus maju gitu ya. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, nggak ada yang kita pikir itu lebih berharga, mungkin kita akan santai-santai aja. Itu satu. Yang kedua, kita itu udah punya sebenarnya petunjuknya, panduannya. Kan katanya dibilang ya di surat Al-Baqarah itu di awal 1-5 kalau nggak salah, bahwa orang yang mendapat petunjuk itu orang yang beruntung gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh orang-orang yang beruntung gitu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang bertakwa gitu. Petunjuknya ada di mana? Di Al-Quran. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran, harus selalu mengakrabkan diri dengan Al-Quran karena semua jawabannya ada di sana gitu. Dan memang ilmu itu sih yang aku rasa bisa menjaga keistiqomahan kita gitu ya, karena sebagai manusia tuh untuk istiqomah itu sesuatu yang nyaris mustahil sebenarnya gitu ya.
suatu benar-benar karomah gitu ketika kita bisa istiqomah gitu, karena ketika kita bisa istiqomah itu murni benar-benar karena kekuatan dari Allah gitu. Jadi kalau kita punya ilmu juga kayak kita ya, nanti kita ketika menghadapi masalah, kalau kita tahu ilmunya, kita tahu petunjuknya, insya Allah kita jadi lebih tenang gitu kan, lebih lebih yakin gitu loh apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita semakin ngelihatnya ke diri sendiri, biasanya kita makin insecure tuh, makin kayaknya nggak mungkin lah bisa menang dari masalah ini. Tapi waktu kita switch gitu ya, hati kita, lisan kita, mata kita, fokus kita, seluruh organ tubuh kita itu kepada Allah. Nah di situ biasanya justru jalan keluarnya tuh ada gitu, bahkan dari arah yang kita tidak sangka-sangka ya gitu, karena Allah itu janji Allah sih untuk orang yang bertawakal gitu kan ya, Allah akan kasih jalan keluarnya. Ilmu itu sih yang jangan sampai teman-teman berhenti gitu ya, jangan pernah puas dengan yang dicapai sekarang gitu kan, dengan amal kebaikan, amal soleh kita juga udah, kalau amal soleh itu lupain aja gitu. Justru kita harus ingat itu kita udah salah apa gitu ya, kita istighfar gitu. Kalau kita bangga sedikit aja, kita sombong sedikit aja, itu Allah nggak suka ya. Allah bahkan nggak bisa masuk surga kalau kita sombong gitu dengan apa yang ada pada kita itu sih. Dan sebisa mungkin kita cari kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh itu sih.